Pemirsa intens investigasi. Prahara Ruben Onsu dan Sarwendah tampaknya kini semakin memanas. Pasalnya, satu persatu fakta yang selama ini tersimpan justru mulai dibuka oleh pihak Ruben Onsu ke hadapan publik. Salah satunya seperti rekaman CCTV yang memperlihatkan percekcokan Sarwendah dan Ruben Onsu yang kini menjadi bukti baru yang begitu mengejutkan. Apa sebenarnya isi rekaman tersebut hingga disebut-sebut mampu mengubah cara pandang publik terhadap konflik yang selama ini bergulir? Mengapa Minola Sebayang berani mempertontonkan rekaman itu di depan awak media? Benarkah ini ada kaitannya dengan pernyataan Sarwendah di podcast Denny Sumargo yang menyebut bahwa dirinya selama ini tidak pernah ribut-ribut di depan anak-anaknya? Di saat suasana semakin memanas, seperti apa pula Ruben Onsu tiba-tiba mengunggah ceramah tentang ciri-ciri orang munafik? Untuk siapakah pesan itu sebenarnya ditujukan? Benarkah unggahan tersebut berkaitan dengan polemik yang sedang berlangsung? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Prahara rumah tangga Ruben Onsu dan Sarwendah kian hari justru kian meruncing panas. Pasalnya, kuasa hukum Ruben Onsu, Minola Sebayang, terus-menerus membongkar deretan fakta mengejutkan ke hadapan publik. Seperti yang terkuak kemarin, Minola di depan para awak media secara terbuka mempertontonkan bukti rekaman CCTV terkait percekcokan sengit antara kliennya dan Sarwendah. Dalam rekaman video berdurasi singkat tersebut, terlihat jelas gestur emosional Sarwendah yang tampak meluapkan kemarahan dengan intonasi suara tinggi. Begitu hebatnya percekcokan itu hingga menyedot perhatian seluruh penghuni rumah, bahkan beberapa orang di lokasi tampak bergegas mencoba melerai pertikaian sengit tersebut. Sadar aksi pemutaran video tersebut menuai pro kontra, Minola Sebayang secara tegas melayangkan pembelaan. Pihaknya menyatakan bahwa pembukaan rekaman CCTV tersebut semata-mata dihadirkan sebagai bentuk pembuktian fakta material atas dinamika yang terjadi dan sama sekali bukan bermaksud untuk melanggar etika maupun menjatuhkan pihak manapun. Dan termasuk yang dikatakan bahwa dia nggak pernah ribut-ribut di depan anak-anak. Dia nggak mau ribut-ribut yang artinya seluruh keluarga besar tahu, betul ya? Betul. Nah, dan karena dia ada etika, betul ya? Betul. Nah, jadi coba mau video nih, ini untuk pembuktian loh ya, bukan ada maksud untuk melanggar etika. Miringin bagus tuh. Tuh, satu rumah tahu tuh. Ruben dimarah-marahin nih. Gara-garanya nggak usah, ntar mulai bahas. Tak berhenti di situ, Minola Sebayang juga secara tegas membantah klaim Sarwendah yang pernah menyebut bahwa dirinya tak pernah terlibat pertengkaran dengan Ruben Onsu di hadapan sang buah hati. Menilik bukti rekaman CCTV yang memperlihatkan Sarwendah meluapkan emosi dengan intonasi suara keras hingga terdengar ke seluruh penjuru rumah, Minola pun mempertanyakan hal tersebut. Menurutnya, mustahil jika anak-anak tak mendengar atau mengetahui percekcokan itu, sementara orang-orang di dalam rumah saja sampai ikut menyadarinya. Dalam kesempatan tersebut, Minola juga turut menyampaikan permohonan maaf secara terbuka. Ia menegaskan bahwa dibongkarnya fakta dan rekaman ini sama sekali tak bermaksud untuk memojokkan, melainkan murni demi menepis deretan tuduhan tak berdasar yang telah sangat merugikan posisi kliennya, Ruben Onsu. Namun, di balik hebohnya rekaman CCTV, percekcokan tersebut muncul teka-teki baru yang kian memantik rasa penasaran publik. Benarkah pemicu emosi meledak-ledak dalam video tersebut berawal dari isu dugaan perselingkuhan yang ditudingkan kepada Ruben Onsu semasa mereka masih berumah tangga? Kan bahwa tidak pernah ribut sama Ruben di depan anak-anak. Jadi anak-anak tidak pernah melihat dan mendengar, kan begitu. Makanya ditunjukkan pada waktu pernikahan. Dengan kondisi seperti ini, satu rumah turun semua. Kira-kira anak-anak dengar nggak sih?
Jadi kalau dia bilang tidak pernah lo ribut bertengkar di depan anak-anak, artinya di ruangan tertutup ini kayak begini siapa yang emang nggak dengar semua orang? Ya saya nggak tahu konteksnya, tapi kan yang ingin saya sampaikan bahwa kan nggak benar lah, ya buktinya tuh berani tuh ribut teriak sampai satu rumah tuh dengar gitu loh. Kan kalau memang dibilang saya nggak mau dong bertengkar, apapun konteks pertengkarannya, dia kan nggak mau anak-anak tahu, anak-anak dengar. Kan itu kan kemarin yang poinnya kan? Dengan kondisi seperti ini, kira-kira cocok nggak sih situasinya? Ya itu yang kami mau sampaikan dan mohon maaf sekali lagi kalau misalnya kemudian dalam rangka kami ingin membuktikan tuduhan-tuduhan atau pernyataan-pernyataan yang kami anggap itu merugikan kepentingan hukum klien kami harus mengangkat fakta-fakta dan bukti-bukti yang mungkin tidak disukai oleh orang yang merasa itu tidak seharusnya Tak berhenti di situ, Minola Sebayang juga turut angkat suara menanggapi pengakuan Sarwendah yang menyebut bahwa sang buah hati menjadi korban perundungan atau bullying akibat polemik rumah tangga mereka. Secara kritis, Minola mempertanyakan momen munculnya isu tersebut. Menurutnya, jika memang bullying itu benar-benar terjadi sejak awal, hal tersebut seharusnya sudah diungkapkan sejak pertama kali pihak Sarwendah menggelar konferensi pers mengenai tuduhan tak dinafkahi oleh Ruben Onsu. Minola pun menyayangkan isu sensitif mengenai bullying anak baru justru dihembuskan belakangan ini setelah deretan klaim sebelumnya seperti tuduhan Ruben tidak memberikan nafkah mampu dipatahkan oleh fakta dan bukti yang dimiliki pihak Ruben. Ya saya kan nggak tahu juga apakah dibully apa tidak. Karena kalau memang misalnya anak-anaknya dibully kan harusnya dibully dari sejak mulai terjadi adanya preskon pertama dari mereka itu yang mengatakan bahwa Ruben sudah tidak memberikan uang nafkah. Kan begitu, kami kan nggak ngomong apa-apa. Kan begitu kira-kira. Termasuk ya mungkin juga dibully karena ada ucapan-ucapan yang melecehkan ayahnya. Kan kita nggak tahu kenapa kok sepertinya hanya kami saja ini yang jadi sorotan anak-anak. Berarti anak-anaknya hanya lihat kita nih, nggak lihat yang lainnya. Kan ini juga menjadi satu kekhawatiran yang seperti yang dikatakan oleh Ruben. Berikan anak-anak itu bersama dengan dia secara bebas tanpa pengawasan. Termasuk ibunya juga nggak perlu ikut campur. Kan dia ayahnya gitu loh. Tapi mungkin ada kekhawatiran, anak-anak ini kalau misalnya tanpa ada orang lain, ibunya yang mengawasi, mungkin keceplosan ngomong, kan begitu. Mungkin ini yang mungkin dijaga, yang ditakutkan. Makanya berat banget ini dia untuk melepas anak-anak ini, kan begitu. Apalagi ketika Ruben sudah keluar tuh ngomong bahwa ketika dia melayat orang tuanya itu datang dan esoknya dia bertemu dengan anak-anaknya di sekolah yang antar sekolah, kan Ruben menyampaikan kemarin ayah datang pencitraan ya, kan begitu. Nah jadi mungkin ini juga salah satu kekhawatiran kalau anak-anak ini ketemu tanpa ada kehadiran dia dan orang-orang yang dia percaya, mungkin anaknya mau tanya sama Ruben kan, jadi akhirnya mungkin takut kan, mungkin loh ya. Nah jadi boleh dong Ruben berpikir seperti itu. Nah jadi ini yang membuat akhirnya alot banget nih anak-anak untuk diberikan jalan bersama dengan Ruben gitu loh. Quality time bersama bertiga tuh itu jadi sulit. Padahal kan harusnya nggak begitu dong mekanismenya. Nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Toh dia sama bapaknya sendiri juga kan. Lebih lanjut, Minola juga melayangkan tanggapan santai namun menohok terkait bantahan Sarwendah yang mengaku tak pernah melontarkan kata-kata tidak pantas kepada Ruben Onsu, salah satunya sebutan kata CONG. Menanggapi bantahan tersebut, Minola hanya melontarkan sindiran halus. Pihaknya berseloroh bahwa dalam dinamika hubungan manusia, sosok yang mengucapkan terkadang memang cenderung lebih cepat lupa dibandingkan telinga yang mendengarkannya. Kendati demikian, Minola menegaskan bahwa bantahan tersebut sama sekali tidak menjadi persoalan berarti bagi pihak Ruben. Pihaknya membiarkan publik yang menilai kebenaran dari ucapan dan fakta yang ada. Dia boleh sih, dia boleh sih ngomong nggak pernah bilang. Ya kan saya sudah bilang kalau di ruangan terbuka aja berani, apalagi di ruangan tertutup tiba-tiba Ruben keluar, memang dia anak sering. Dia boleh bantah, nggak jadi persoalan. Karena memang kadang-kadang dalam hidup ini orang yang mengucapkan itu lebih cepat lupa daripada orang yang mendengar. Selanjutnya, seperti apa pula Ruben Onsu tiba-tiba mengunggah video ceramah soal ciri-ciri orang yang munafik usai Sarwendah klarifikasi.
Tak sanggup lagi menahan beban, bagaimana pula tangis Sarwendah pecah saat minta maaf atas apa yang terjadi di media sosial. Apa sebenarnya yang membuat Sarwendah merasa bersalah? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers. Di tengah polemik rumah tangga yang kian membara hingga terus memunculkan fakta-fakta baru-baru ini Ruben Onsu kedapatan mengunggah story terbaru di akun media sosial pribadinya. Usai menunaikan ibadah sholat tahajud, Ruben membagikan momen saat dirinya tengah khusyuk mendengarkan lantunan ceramah agama dari seorang ustadz. Menariknya, isi ceramah dalam unggahan video tersebut secara spesifik mengulas tentang ciri-ciri orang munafik, mulai dari kebiasaan berkata dusta atau berbohong, mengingkari janji yang telah dibuat, hingga berkhianat saat diberi sebuah amanat. Sontak saja unggahan syahdu namun syarat makna ini langsung menuai beragam spekulasi dari netizen. Lantas, untuk siapakah curahan hati dan pesan tersirat dalam story Ruben Onsu tersebut dialamatkan? Apakah sekadar renungan diri, ataukah sebuah sindiran menohok di tengah konflik yang ada? Ketemu orang munafik itu cirinya 3. Kata Rasulullah, idza haddatsa kadzab. Orang kalau bicaranya sering bohong, ini orang munafik. Kok ngomongnya nih bohong terus, munafik udah. Fix udah. Yang kedua, wa idza wa'ada akhlaf. Kalau berjanji dia mengingkari. Kok janji sering beda sama yang dia janjikan? Atau dia berjanji tapi sering menyelisihi janji, munafik. Yang ketiga, wa idza tumina khan. Kalau dikasih amanah dia malah berkhianat, munafik. Kata Nabi, ayatul munafiqina salas. Ciri munafik itu 3, bicara dusta, janji ingkar, diberi amanah malah berkhianat. Kapan waktu kok kita ketemu orang kriterianya begini? Hati-hati, jangan-jangan kita lagi ketemu orang munafik. Tak hanya Ruben Onsu yang menyita perhatian lewat unggahan pesan tersiratnya, baru-baru ini Sarwendah pun kembali menjadi sorotan publik usai meluapkan seluruh isi hatinya. Dengan nada penuh penyesalan, Sarwendah menyampaikan permohonan maaf terbuka kepada masyarakat atas tindakan atau hal-hal kurang baik yang mungkin sempat ia contohkan. Tak hanya itu, dalam sesi diskusi mengenai nafkah anak, Sarwendah secara terbuka menyarankan agar Ruben Onsu menyalurkan kewajibannya secara langsung. Ia menyetujui usulan untuk dibuatkan rekening khusus atas nama anak-anak, sehingga aliran dana bisa langsung diterima tanpa harus melalui dirinya. Isak tangis Sarwendah pun kian pecah saat menceritakan remuk hatinya sebagai seorang ibu. Ia tak kuasa menahan rasa sakit ketika mendengar anak-anaknya dihujat dan dirundung di media sosial dengan sebutan yang menyakitkan. Di tengah kesibukannya bekerja, Sarwendah menegaskan bahwa prioritas utamanya tetaplah kebahagiaan sang buah hati sembari berurai air mata menyapu wajahnya dengan tisu. Terima kasih buat kalian yang masih selalu ada. Ada beberapa poin yang memang harus Sarwendah evaluasi ya. Aku tahu kok. Gue juga ngelihat kurang bagus sih memang. Jadi aku minta maaf juga telah mencontohkan hal yang tidak baik. Ya mungkin baiknya ke depannya ayahnya bisa langsung bikinin kartu buat anak-anak. Maksudnya ini, bikinin rekening khusus buat anak. Biar ayah masukin duitnya ke situ. Terus Nggak usah lewat kamu gitu? Nggak usah lewat aku, nggak apa-apa. Di media sosial sekolahnya dibully. Dibilang anak nggak tahu diri, anak ini, anak itu. Saya sebagai ibu, saya benar-benar sakit hati. Ketika aku kerja, anak aku main di depan. Aku nggak mau ninggalin momen sama mereka, tapi aku harus kerja. Anak aku udah jadi anak yang broken home. Aku nggak mau sampai mereka cari nyaman di luar. Mereka beneran masih ada nggak buat aku gitu, tapi ya, sorry. Merasa ada yang janggal karena kasus tak kunjung usai,
Seperti apa pula, Ketua Komnas Anak Agustinus Sirait tampak bertanya-tanya, apakah konflik antara Ruben dan Sarwendah sengaja dimanfaatkan demi popularitas belaka? Dianggap masalah Ruben dan Sarwendah adalah masalah sepele. Lalu seperti apa juga wejangan menohok dari Agustinus Sirait? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Pemirsa Intens Investigasi, menyikapi konflik perselisihan yang kian berlarut-larut, Ketua Komisi Perlindungan Anak, Agustinus Sirait, turut melayangkan pesan mendalam serta wejangan menohok untuk Ruben Onsu maupun Sarwendah. Dalam pernyataannya, Agustinus Sirait meminta agar kedua belah pihak dapat mengesampingkan ego permasalahan orang dewasa, serta kembali memfokuskan perhatian penuh pada kepentingan terbaik sang buah hati. Menurutnya, Ruben dan Sarwendah harus bersatu demi memberikan kasih sayang yang utuh bagi anak-anak mereka. Kendati demikian, Agustinus Sirait tak menampik rasa curiga dan keheranannya mengapa persoalan ini tak kunjung menemui titik terang. Padahal dinilai relatif mudah untuk diselesaikan. Ia pun melayangkan peringatan keras agar polemik ini tidak dimanfaatkan demi mendongkrak popularitas masing-masing pihak, mengingat status keduanya sebagai figur publik. Saya minta tolong juga ini kepada Ruben dan Sarwendah. Betul-betul lah kalau memang cinta sama anak, sayang sama anak, ayo selesaikan masalah ini bersama-sama. Tinggal dibicarakan apa nanti ke depannya. Anak berapa hari di Sarwendah, anak berapa hari di Ruben, bagaimana pendidikannya itu dibicarain dan harusnya nggak sulit ya. Ya itu tadi, buang egonya masing-masing. Ini kan yang dilihat adalah kepentingan orang dewasanya, yang satu artinya melupakan anak justru sebetulnya. Sebetulnya simpel ya, saya berkali-kali katakan sama rekan-rekan media, kalau memang kita sayang sama anak kita, apapun masalahnya antara orang tua itu dibuang dulu. Fokus kepada kepentingan anak. Kepentingan anak apa sih? Tercukupi kehidupannya, pendidikannya, kasih sayangnya yang terutama. Ayo dong sama-sama bersatu untuk memberikan kasih sayang utuh kepada anak. Itu aja. Makanya saya akhirnya jadi mencurigai, ada apa kok ini problem ini tidak bisa terselesaikan. Menurut saya sesuatu hal yang mudah kok sebetulnya. Jangan sampai juga ya, ini kan kalangan selebritis, pesan saya jangan juga sampai ini memanfaatkan berita ini terus beredar di sosial media, di TV dan sebagainya untuk mendongkrak kepopuleran mereka. Komnas Perlindungan Anak fokus bagaimana sebetulnya pemenuhan hak anak. Sebetulnya itu, karena walaupun nanti sekali lagi berpindah ke Ruben, haknya anak tetap harus mendapatkan kasih sayang utuh, waktu, perhatian, kemudian hak pendidikan, sekolah dan sebagainya gitu. Itu paling penting sih. Maksud saya, ini kan menurut saya bukan hal yang sulit untuk dibicarakan sebetulnya. Bukan hal yang sulit untuk dimediasikan. Nah, akhirnya saya berpikir ada apa ini berita ini 5 bulan ada ya, 5 bulan belum selesai. Ayo dong, sekali lagi pikirkan juga anak dan buktikan kalau memang kita sayang sama anak, ya kita harus fokus pada anak. Kalau nanti kita pikirkan bahwa ini terus berlarut-larut, tidak menemukan titik terang, termasuk perwalian anak, kita bisa nanti juga kirimkan panggilan, karena anak juga perlu mendapatkan bantuan. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen.